Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diperhadapkan pada hari ini, yang diambil berdasarkan Injil Yohanes pasal 7 ayat 40 sampai 52. Injil Yohanes pasal 7 ayat 40 sampai 52. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita bersatu di dalam doa memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang baik di dalam kerajaan sorga yang kudus dan mulia, sebentar kami umat-Mu akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon pertolongan Tuhan di dalam Roh Kudus Tuhan. Seperti Tuhan sudah terbukti menolong gereja umat percaya di tengah-tengah kehidupan kami sekalian. Sepanjang masa di segala tempat dan waktu Tuhan sudah menolong dan memberkati. Ampuni dosa dan pelanggaran kami Bapa yang baik. Demikian juga dengan hamba-Mu yang terbatas ini, yang sudah dipercayakan waktu dan kesempatan yang sungguh mulia dan indah ini untuk memberitakan firman-Mu. Tuhan berkati, Tuhan pakai mulut dan bibir hamba-Mu meski dalam segala keterbatasan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Injil Yohanes pasal 7 ayat 40 sampai 52 dengan perikop air sumber hidup, dan perikop yang kedua, Yesus dibela oleh Nikodemus. Demikian firman Tuhan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, di dalam kehidupan kita mengenal ada yang disebut sebagai percaya, tidak percaya, dan juga tidak mau percaya. Sama juga seperti tahu, tidak tahu, dan tidak mau tahu. Yang berat adalah kategori yang ketiga, tidak mau tahu dan juga tidak mau percaya. Kenapa? Karena dari awal apabila ada sentimen yang sudah dari awal ditempatkan, maka apapun yang dilakukan, apapun yang diperbuat oleh seseorang, maka itu dilihat sebagai bagian yang keliru, bagian yang salah, bagian yang tidak benar.
Kenapa? Karena dari awal sudah ada sentimen tidak mau tahu, tidak mau percaya. Ada sentimen yang ditetapkan di awal. Nah, inilah yang terjadi Bapak Ibu terhadap pelayanan Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 7 ayat 40 sampai 52 ini. Ketika orang-orang yang tidak mau percaya itu yang digambarkan di sana juga sebagai orang-orang Farisi, imam-imam kepala tidak mau percaya dan tidak mau tahu apa yang terjadi. Nah, itu dikontraskan dengan penjaga-penjaga bait Allah dan juga dengan seorang yang disebut Nikodemus dari golongan mereka tadi, dan orang-orang yang juga percaya pada saat itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tentu saja yang terjadi adalah konteks pada saat itu di mana peristiwa itu terjadi pada hari raya perayaan Pondok Daun, yang merupakan hari raya di mana terjadi pada saat itu hari ke-7 dalam puncak perayaan Pondok Daun. Para imam mengadakan prosesi mengambil air dari kolam Siloam untuk dipersembahkan sebagai korban curahan pada mezbah bait Allah. Tindakan ini mengacu kepada apa yang disebutkan dalam Yesaya pasal 12 ayat 3 tentang janji keselamatan. Dan pada saat itulah Tuhan Yesus dengan lantang mengundang para peziarah yang datang di bait Allah untuk percaya dan menerima Dia sebagai sumber hidup yang melegakan kehidupan mereka. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kesaksian tersebut yang disampaikan pada puncak hari raya Pondok Daun dalam ayat yang ke-37 tadi, bahwa Tuhan Yesus sedang bersaksi tentang kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Dalam kesaksiannya, Tuhan Yesus memakai simbol air terhadap Roh Kudus. Mengapa kesaksian tentang Roh Kudus ini membawa pendengarnya pada kesimpulan bahwa Yesus adalah Mesias, dan pada kesimpulan yang beragam lainnya juga. Ada yang percaya, ada yang melihat Dia sebagai nabi, ada yang tidak percaya juga akibat kesaksian ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, beberapa teks dari Perjanjian Lama menjawab pertanyaan ini. Di dalam Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 5, Yesaya pasal 10, Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai 4, dan Yesaya pasal 61 ayat 1, kedatangan Mesias ini dikaitkan dengan kedatangan Roh Kudus. Di samping itu juga menurut kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29, kedatangan Mesias juga berkaitan dengan pencurahan Roh Kudus kepada semua orang percaya. Tuhan Yesus pada awal pelayanannya juga mengutip Yesaya pasal 61 ayat 1 dalam khotbahnya. Dalam Lukas pasal 4 ayat 18 dapat kita lihat peristiwanya ketika membicarakan tentang kedatangan Mesias dalam surat Roma. Misalnya juga Rasul Paulus, Roma pasal 15 ayat 12, Rasul Paulus juga mengutip apa yang dikatakan dalam Yesaya pasal 11 ayat yang ke-10. Rasul Petrus pada hari Pentakosta juga mengutip Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29 ini. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam ayat-ayat Perjanjian Lama tadi terlihat bahwa Allah yang memberikan rohnya sendiri. Namun dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 ini justru Tuhan Yesuslah yang memberikan roh tersebut. Disimbolkan dengan bahasa air sebagai sumber hidup, dan dirinya lah air sumber hidup. Jadi ada dasar nubuatan, dasar nas dari Perjanjian Lama yang mendasari peristiwa tersebut dan mendasari juga perbuatan dan perkataan Tuhan Yesus. Jadi bukan tanpa dasar. Nah, semestinya Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebagai orang-orang yang belajar firman Tuhan khususnya Perjanjian Lama, dan sebagai para rohaniawan, orang-orang Farisi dan imam-imam kepala tadi mestinya juga mengetahui hal tersebut, karena mereka juga sudah sangat mengenal apa yang dikatakan dalam kitab suci mereka, karena mereka belajar dengan sangat tekun tentang hukum Taurat itu. Namun sungguh ironis apabila Bapak Ibu mereka ternyata tidak melihat hal ini, tidak menyadari hal ini, atau mereka justru tidak mau tahu atau hal ini, tentang hal ini.
tidak mau tahu, walaupun mereka sebenarnya tahu. Nah, di sisi lain juga Bapak Ibu jemaat Tuhan, mereka menyatakan bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Itu merupakan pembelaan mereka, karena itu mereka mengatakan artinya Yesus bukan Kristus, Yesus bukan Mesias, Yesus bukan nabi, lebih-lebih. Kalau kita lihat Bapak Ibu, sesungguhnya mereka memang tidak mau tahu. Walaupun mungkin mereka tahu atau mereka juga tidak tahu. Tetapi agaknya mereka tidak mau tahu. Karena kalau kita lihat di dalam nas perjanjian lama, Elia dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1, atau Yunus dalam 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 25, Hosea dan Nahum yang ditunjuk berdasarkan Ulangan pasal 18 ayat 15 dan Ulangan pasal 19 serta Kejadian pasal 49 ayat 10 dan juga 2 Samuel pasal 7 mengungkapkan bahwa mereka adalah nabi-nabi yang juga datang dari daerah yang ada di Galilea. Artinya mereka memang tidak mau tahu karena ada tetap pada saat itu nabi yang datang dari Galilea. Sehingga sentimen awal yang seperti tadi kita katakan ini mempengaruhi pandangan mereka. Pokoknya tidak mau tahu, artinya juga tidak mau percaya apapun yang diperbuat. Nah, ini sangat berbeda dengan Nikodemus dan juga penjaga-penjaga bait Allah tadi, dan juga bagi orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, tentu sentimen awal seperti tadi mempengaruhi bagaimana kita menanggapi, merespon seseorang atau sesuatu. Tetapi kita melihat ada tetap kelompok yang selanjutnya adalah kelompok orang percaya yang melihat dan mempercayai bahwa Yesus adalah Kristus. Bukan sebatas gelarnya Kristus, tetapi kemudian menjadi nama dirinya, dan karena itu dia memang adalah Kristus. Lebih dari nama diri, tetapi dia adalah Mesias yang dijadikan. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang kudus dan mulia memberkati gerejanya, memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, mari kita mengucap syukur dalam doa atas pertolongan dan atas pemeliharaan. Mari kita berdoa. Syukur terima kasih kami ya Allah atas segala kasih setia Tuhan yang melampaui segala akal dan pemikiran kami. Dikuduskanlah nama Tuhan dalam kehidupan kami. Datanglah kerajaan Tuhan, jadilah kehendak Tuhan di atas bumi seperti di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan tetap dan terus memberkati seluruh umat percaya di segala masa dan tempat sampai pada hari ini dan seterusnya. Kami yakini tidak lepas dari kasih setia Tuhan. Biarlah kami juga dapat merespon, menanggapi hal tersebut dengan memperlihatkan hidup sebagai anak-anak Tuhan, hidup sebagai umat Tuhan, sehingga kami tidak hanya menginginkan hak-hak kami, walaupun kami sadar sesungguhnya itu bukan juga hak-hak kami, tapi karena kasih karunia Tuhan semata-mata. Tetapi juga biarlah kami juga dapat memikirkan tentang kewajiban kami sebagai anak-anak Tuhan. Berkatilah segenap upaya pekabaran Injil Tuhan di muka bumi Tuhan dengan berbagai media, dengan berbagai kreativitas, khususnya pada masa-masa pandemi COVID-19. Biarlah kiranya firman Tuhan dapat terus diberitakan dan umat Tuhan dapat senantiasa memiliki kerinduan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dan hidup berdasar kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah setiap pihak yang terlibat dengan sukacita meskipun dengan berbagai tantangan hambatan yang ada dalam memberitakan, menyebarluaskan, menyaksikan firman yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk segenap umat percaya Tuhan, jemaat Tuhan di seluruh dunia, khususnya juga di resort GKE Tamyang Layang dan juga di Indonesia ini. Tuhan memberkati kami sekalian agar kami dapat menjadi kesaksian yang hidup bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dimampukanlah segenap umat Tuhan, khususnya yang juga pada saat ini terlibat dalam penanganan COVID-19
ini, Tuhan mampukan, Tuhan berkati tugas pelayanan kami, dan Tuhan senantiasa menyertai langkah juang kami. Terlebih juga bagi segenap jemaat Tuhan yang dinyatakan positif COVID-19 atau yang dalam masa perawatan, karantina, di rumah sakit atau di rumah masing-masing. Tuhan memberkati kami agar kami tidak hanya beriman tetapi juga berhikmat, agar kami tidak mencobai Tuhan, dan juga kami terus berhikmat dengan cara hidup, mempraktekkan dan menjalankan protokol kesehatan, pola hidup sehat, sehingga hormat dan kepujian hanya bagi nama Tuhan saja. Ampuni dosa dan pelanggaran kami apabila kami bersandar kepada kemampuan kami sendiri, tetapi kami sangat sadar kami sepenuhnya bergantung hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam dan oleh Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami sekalian sebagai murid-murid. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.